kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Belakangan ini semua orang di sekitar aku ngomongin kripto. Sekitar kalian juga gitu nggak sih? Tetangga, teman, saudara, semuanya ngomongin kripto. Ya wajar aja sih, karena kalau di awal Januari 2021 kemarin kita taruh 10 juta nih di kripto. Hari ini per video ini dibuat, uangnya udah jadi 20 juta. Naik 100% dalam kurun waktu ya 4 bulanan lah ya. Nah tapi kalau misalnya kita taruh di koin yang lucu-lucu kayak Doge gitu ya, taruh 10 juta, hari ini guess what? Uangnya udah jadi 1,25 miliar. Naik 125 kali lipat, gila sih. Nah jadi di video ini aku bakalan bahas kayak biasa investasi kripto dari nol. Aku pribadi sebenarnya juga udah berinvestasi di kripto sejak dia tuh masuk ke dalam salah satu materi ujian CFA tahun lalu. Artinya ya dunia keuangan global tuh udah ngakuin kripto sebagai salah satu aset kelas. Tapi ya nggak banyak sih, aku cuma taruh sekitar 5% dari aset aku di kripto ini. Dan fungsinya itu sebagai instrumen diversifikasi. Sama kayak emas dan US dollar. Jadi kalau ingat di video-video sebelumnya pas aku bahas emas di sini atau di sini, aku pernah bilang kalau idealnya 10% dari aset kita, misalnya kita punya 100 juta, 10 jutanya, 10%-nya, itu tuh kita taruh ke instrumen diversifikasi. Dulu yang namanya diversifikasi itu ya emas sama US dollar, tapi sekarang I think crypto tuh udah termasuk. So ya, setelah aku belajar dan baca dari berbagai sumber, here I go. Ini yang aku ngerti tentang crypto so far. Please correct me if I'm wrong ya. Oke, mari kita mulai. Like always, step yang pertama selalu buka rekening kripto dulu di exchange yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah lewat Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi, kripto ini tuh dianggap sebagai komoditas. Makanya dia nggak diregulasi sama OJK. Nah, sampai video ini dibuat, cuma ada 13 exchange yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kalau ibarat saham ya, exchange ini tuh ibarat sekuritas. Jadi saham dan kripto yang dibeli tuh sama, cuma tempat belinya, exchange-nya aja yang beda. Nah, dari 13 exchanges ini, aku coba kerucutin jadi top 5 dan ngebandingin fitur-fiturnya. Kalian bisa lihat perbandingannya di sini, tapi aku nggak bakal jelasin terlalu detail. Mungkin I'll save it for the next video kali ya. Basically, menurut aku dari 13 exchanges ini yang paling mudah dimengerti dan paling user-friendly itu Pintu. Tapi koin yang bisa kita beli itu terbatas dan fee-nya juga lumayan tinggi lewat spread-nya. Sedangkan di ujungnya satunya, yang paling advance, yang paling lengkap fiturnya, paling banyak koinnya, fee-nya juga paling murah tuh namanya Binance. Tapi ya, mungkin nggak user-friendly ya, tampilannya tuh emang agak susah dimengerti buat pemula karena fiturnya itu banyak banget. Dan lagi, Binance ini juga belum diregulasi oleh Bapepti. Nah, tapi Binance ini, dia tuh exchange kripto terbesar di dunia. Dia punya anak usaha di Indonesia yang namanya Toko Kripto. Nah, Toko Kripto ini koinnya juga banyak, fee-nya juga bersahabat, dan menurut aku secara UI UX ya, tampilannya juga mudah dimengerti. Mungkin kalau di Indo tuh yang paling terkenal tuh Indodax kali ya. Itu juga oke sih, koinnya juga banyak, tapi fee-nya kalau dibandingkan sama Toko Kripto sama Binance, tuh fee transaksinya sedikit lebih tinggi. Dan di video ini, aku bakalan praktek investasi kripto dari nol, pakai Toko Kripto, salah satu exchange yang juga aku pakai. Tapi anyway, video ini nggak disponsorin oleh siapapun, jadi ini cerita dan review jujur dari aku. Tapi kalau videonya rame dan ada teman-teman Toko Kripto yang nonton, mungkin boleh kontak manajer aku. Step yang pertama, pastilah kita mesti download dan daftar, terus buka rekening di aplikasi Toko Kripto ini dulu kan. Jadi kalian tinggal ke iOS atau Android, cari aplikasi Toko Kripto yang kita praktekin di video ini, terus sign up kayak biasa, email sama password aja. Terus kalian juga bisa masukin kode referral aku juga di sini, and then aku reset, kalau kalian pakai kode referral aku, kalian juga bisa dapat 5% commission untuk setiap transaksi yang kalian lakuin. Nah tapi, walaupun account-nya udah kebuka nih, habis kalian sign up dengan email sama password doang, kalian mesti verifikasi juga nih dengan KTP dan data lainnya, biar kita bisa deposit. Karena step yang selanjutnya, setelah rekeningnya sudah terbuka nih, kita harus deposit uang ke rekening kripto kita. Ya iyalah, gimana kita mau beli kalau misalnya kita nggak deposit uang, ya kan? Nah, untuk deposit harus verifikasi dulu dengan KTP dan data lainnya. Nah, step kedua adalah deposit. Kita klik di bagian yang wallet ini, terus kita klik deposit.
terus pilih yang tab BIDR ini. BIDR ini kayaknya Binance IDR deh kepanjangannya. Nebak-nebak aja sih, soalnya toko kripto ini juga anak usahanya Binance kan. Nah, terus kalian bisa pilih transfernya tuh ke rekening virtual account Mandiri atau Permata. Ya, pilihannya cuma ada itu sih. Oke, kemudian step yang ketiga. Nah, untuk beli kripto yang pertama nih, ini tuh sebenarnya sama aja dengan beli saham pertama. Kalau kita masih nggak ngerti gitu kan, biasa saham pertama yang kita beli adalah saham yang blue chip gitu, yang big caps yang kita kenal. Nah, sama, di kripto ini aku juga prefer untuk beli dari top 5 market cap atau 5 koin yang nilainya paling besar di seluruh jagat kripto di dunia. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di coinmarketcap.com nih, ini tuh salah satu website yang paling lengkap tentang kripto. Nah, di situ top 5 koin itu ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin atau BNB, Dogecoin, dan Ripple. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mulai investasi kripto dari nol, I think it's better untuk kalian mulai dari koin yang ada di top 5 market cap ini. Nah, cara belinya tuh kita klik yang tab market ini, terus kita cari misalnya koin apa ya, BNB gitu lah ya, Binance Coin. Nah, ini kan ada banyak banget nih, kalian lihat ya, ada BNB BIDR, BNB BTC, BNB BUSD. Jadi BNB sendiri ada banyak nih, belakangnya ujungnya beda-beda gitu kan. Nah, yang di ujung ini itu tuh currency atau mata uang yang harus kita punya nih untuk kita bisa beli koin BNB ini contohnya. Misal ya, tadi kan kita udah deposit nih sejumlah uang dan jadi BIDR gitu kan, Binance IDR. Nah, BIDR ini bisa dipakai untuk beli BNB yang BNB BIDR. Nah, kita coba beli ya. Nah, ini kan berhasil nih. Tapi kalau misalnya kita tadi ya mau beli BNB DAI gitu ya, misalnya, aku nggak tahu juga sih DAI itu currency atau mata uang apa. Nah, karena aku nggak punya nih DAI kan di wallet aku atau portfolio aku, jadi aku nggak bisa beli BNB DAI ini. Nah, aku coba klik ya. Nah, nggak berhasil kan, karena aku nggak punya DAI. Nah, kenapa ini penting dan aku ceritain? Karena aku pernah nemu nih, ada koin-koin tertentu yang nggak bisa dibeli dengan BIDR, tapi harus dengan USDT nih contohnya. Jadi, kita tuh mesti tuker BIDR kita ke USDT dulu. Kita mesti beli USDT BIDR dulu nih, untuk kita bisa beli koin yang cuma bisa dibeli dengan USDT nih misalnya. Nah, step yang keempat adalah analisa kripto. Nah, mungkin dari kalian nih ada yang bertanya, gimana sih Kak cara analisa atau pilih koin di kripto? Jujur, aku sendiri masih belajar banyak banget dan aku pilih untuk pakai analisa yang paling aku ngerti, which is fundamental. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih ngerti technical atau flow atau mungkin fundamental, ya go for it, pakai analisa yang paling kalian ngerti. Nah, dalam analisa kripto secara fundamental, pertama, aku tuh ngelihat koin ini fungsinya apa. Dia tuh ada use case atau kegunaannya nggak sih? Nah, biasa ini tuh kita bisa temukan di white paper yang kita bisa akses di coinmarketcap.com. Nah, tapi white paper itu tuh kayak apa ya? Mungkin kayak laporan keuangan atau bukan ya? Kayak prospektus gitu sih. Isinya benar-benar tentang semua yang kamu perlu tahu tentang koin ini. Kenapa koin ini dibikin, gimana sistemnya, blockchain-nya, dan lain sebagainya. Tapi white paper ini tuh bahasa Inggris dan bahasanya agak rumit gitu. That's why kita di Ternak Uang, kita sebagai edutech di bidang finance sama investment, kita coba bikin crypto research. Kemarin baru launch tuh, baru publish tentang Bitcoin. Di situ kita jelasin, pertama Bitcoin tuh koin yang seperti apa, profilnya seperti apa sih, kemudian kedua, potensi dari Bitcoin itu sendiri kayak gimana, dan ketiga, gimana sih cara mengalokasi Bitcoin di dalam portfolio investasi kita. Nah, kedua, aku juga coba hitung nih, kira-kira value dari koin ini tuh berapa sih? Sebenarnya cara ngitungnya tuh dan valuasinya agak susah sih, tapi beberapa ada yang bisa dihitung. Misal ya, Bitcoin tuh dianggap sebagai digital gold, dan menurut research dari CFA Institute, harga Bitcoin ini bisa mencapai 60.000 dan 90.000 yang dihitung dengan dua macam cara. Jadi, kalau misalnya kalian kepo dan mau baca, aku taruh link research yang CFA Institute yang aku baca itu di description box ya. Nah, kalau aku pribadi sih, aku lumayan suka ya sama BNB, karena menurut aku
nilai atau harga koinnya tuh lumayan bisa dihitung dari valuasi Coinbase. Itu tuh crypto exchange terbesar kedua di dunia yang baru aja IPO. Nah, tapi mungkin untuk valuasi detailnya aku bakal cerita di TikTok atau Instagram aja kali ya. Nah, nanti kepanjangan kalau di video ini. Basically, kita tinggal membandingkan liquidity dan valuasi dari Binance dan Coinbase. Oke, step yang kelima adalah menjual dan withdraw crypto ini. Sebenarnya caranya lumayan gampang ya, kita cuma tinggal klik sell aja. Nah, crypto market ini dia tuh enak dan gak enaknya itu 24 jam sehari dalam 1 minggu. Jadi nggak ada matinya deh. Dan dia tuh nggak ada batas bawah atau batas atas, nggak ada ARB dan ARA kayak di saham. Jadi, dia tuh bisa naik 100% dan juga bisa turun 50% dalam 1 hari. Nah, terus kalau misalnya kita udah jual nih koin kita tinggal withdraw aja ke rekening bank kita yang udah kita daftarin di sini. Tapi mesti ingat, kalau yang kita bisa withdraw itu adalah uang yang dalam bentuk BIDR. Misal ya, tadi kan aku jual misalnya BNB USDT nih. Aku bakalan dapet USDT. Ya kan, karena aku jual BNB ya dapatnya USDT. Nah, USDT ini nggak bisa aku langsung withdraw, tapi harus aku convert ke BIDR dulu. Baru aku bisa withdraw ke rekening bank aku di Indonesia. Ya, kira-kira begitulah step by step investasi kripto dari nol. Semoga lumayan membantu ya. Nah, sebelum teman-teman mulai beli aset kripto, jangan lupa kalau setiap investasi apapun pasti punya resikonya masing-masing. Bahkan di setiap situs exchange itu sendiri juga ada tulis kayak gini, disclaimer, perdagangan aset kripto memiliki peluang dan resiko yang tinggi. Jadi, investasi kripto ini emang high risk, high return. Nah, beberapa resiko dari kripto ini adalah 1, fluktuasinya tuh tergolong sangat ekstrim. Dia bisa naik 10 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan kayak Doge tadi, dalam 4 bulan bisa naik 125 kali lipat. Nah, tapi karena dia bisa naik sebanyak itu, dia juga bisa turun sebanyak itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya penyakit jantung, lebih baik berhati-hati sebelum mulai berinvestasi di kripto. Kemudian kekurangannya yang kedua adalah susah untuk divaluasi dan dianalisa secara fundamental. Kalau saham kan kita bisa ngelihat ya perusahaannya apa, asetnya di mana, dan ya quite clear lah untuk kita lakukan analisa secara fundamental. Tapi kripto ini tuh agak susah karena semuanya lumayan digital. Dan ya jadinya kita nggak bisa nentuin nih valuasinya berapa dan apakah ini harganya udah mahal atau murah. Atau mungkin ya belum ditemuin aja kali ya valuasi kripto itu. Kemudian resiko yang ketiga adalah kalau kita salah transfer koin nih, kita nggak bisa minta refund atau balikin uang kita. Misal kita suatu hari mau kirim koin ke teman kita lah ya, terus alamatnya tuh salah. Nah, itu susah tuh. Karena alamat wallet kita di kripto itu suatu alfanumerik yang lumayan panjang. Dan karena kripto ini tuh nggak ada perantaranya nih kan. Jadi bentuknya tuh peer-to-peer langsung dari kita ke orang lain itu. Jadi transaksi yang udah terjadi itu tuh nggak bisa dibatalin atau dikembalikan. Ya, jadi kira-kira begitulah investasi kripto dari nol. Semoga lumayan jelas. Semoga bahasanya manusia seperti biasa. Aku pribadi baru taruh sekitar 5% dari aset aku di kripto karena aku sendiri belum sengerti itu. Mungkin nanti kalau misalnya aku udah bisa ngitung dan belajar valuasi fundamentalnya secara lebih dalam, aku bakalan nambah lebih banyak kali ya. Karena ingat, investasi yang paling baik itu adalah investasi yang paling kita ngerti. Jadi gimana? Setelah video ini, apakah kalian bakal beli aset kripto atau masih ragu nih? Gak perlu FOMO dengan sekitar kita yang ngomongin tentang kripto, karena menurut aku investasi itu ya kayak cari jodoh. Kita tuh punya waktu dan selera kita masing-masing. Setiap orang punya jangka waktu, tujuan keuangan, dan selera profil resiko yang berbeda-beda. Nggak mesti disamain. Nah, tapi buat kamu yang udah investasi di kripto, apa koin yang paling kamu suka dan kenapa? Cerita di komen ya. Semoga bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye-bye.